kau bilang cinta ini selamanya, janji setia takkan pernah terpisah. Selamat datang kembali guys. Channel inspiratif akan kembali melanjutkan cerita dengan judul Buih-Buih Mimpi part yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dulu sebuah lagu dari kami dengan judul Kau Dustakan Cinta Kita. Dulu kau bilang cinta ini selamanya, janji setia takkan pernah terpisah. Namun kini semua hanya dusta. Kau pergi tanpa kata, tinggalkan luka. Kau dustakan cinta kita, semua janji yang kau ucapkan sirna. Hatiku kini hancur berkeping. Mengapa kau tak jujur dari dulu? Kata manismu hanya tipuan belaka. Senyum indahmu menyembunyikan luka. Ku coba bertahan, ku coba percaya, tapi akhirnya kau hancurkan semuanya. Kau dustakan cinta kita, semua janji yang kau ucapkan sirna. Hatiku kini hancur berkeping. Mengapa kau tak jujur dari dulu? Keesokan paginya Firman bangun lebih pagi dari biasanya. Wajahnya masih sembab, tapi matanya tajam. Ia kembali ke pabrik, bekerja lebih keras dari siapapun. Dia berhenti menghubungi Maya. Ia berhenti berharap. Sejak hari itu hanya satu suara yang tetap ia dengar setiap malam, suara ibunya. Nah, kamu baik-baik aja. Ibu mimpi kamu nangis. Aku nggak apa-apa, Bu. Aku cuma lagi belajar jadi lebih kuat. Firman menyimpan luka rapat-rapat. Ia tahu jika dunia tak memberinya cinta, ia akan menciptakan kesuksesan. Dan mungkin di ujung jalan itu akan ada cinta yang benar-benar tulus menantinya. Kontrakan kecil itu kembali jadi tempat Firman menyusur mimpi. Tapi kini bukan hanya tempat beristirahat, melainkan juga laboratorium rahasia. Sejak Maya meninggalkannya, Firman mengalihkan seluruh luka dan kekecewaannya menjadi energi untuk belajar. Ia pulang kerja dengan semangat yang tak luntur, dan malam-malam diisi dengan eksperimen diam-diam. Di bawah cahaya lampu redup di atas lantai keramik retak, Firman mulai mencampur bahan-bahan dasar yang ia beli dari toko kimia kecil di pasar pramuka. Minyak kelapa, soda api, pewangi alami, dan pewarna makanan murah. Ia memakai baskom plastik dengan pengaduk kayu bekas, peralatan seadanya, tapi dengan tekad yang luar biasa. Tok, aku mau bikin sabun sendiri, katanya satu malam pada Anto. Anto menatapnya ragu. Hah? Serius, Man? Jangan main-main sama bahan kimia, bahaya tahu. Aku serius. Aku tahu takarannya. Aku udah catat semua dari pabrik. Aku nggak nyontek, aku belajar diam-diam. Anto diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Kalau memang itu yang bikin kamu hidup lagi, gue dukung. Tapi hati-hatilah. Firman pun mulai mengolah. Malam demi malam ia bereksperimen. Terkadang gagal, sabun terlalu keras, bau menyengat, atau malah tak bisa membeku. Tapi ia tak menyerah. Ia mencatat kesalahan, mengubah formula, dan mencoba lagi. Dan pada satu malam hasil itu datang. Sabun pertamanya berwarna kuning pucat, beraroma jeruk nipis ringan, dan terasa lembut di tangan. Ia mengoleskan ke kulitnya sendiri, lalu mencuci tangan. Busa yang muncul memang belum sebanyak sabun pabrik, tapi itu sabun pertamanya, karyanya sendiri. Firman menatap sabun itu seakan menatap bayi pertamanya. Tok, gue bisa bikin sabun, katanya dengan suara gemetar.
Anto menepuk panggungnya. Gila man, lu beneran luar biasa. Sekarang tinggal cari cara biar orang tahu sabun lu ini bagus. Firman tersenyum kecil. Belum toh, belum dijual dulu. Aku mau sempurnakan, tapi aku janji ini awal dari sesuatu. Di balik kesibukan itu, Firman tetap menyisihkan waktu untuk ibunya. Setiap minggu ia mengirim sebagian gajinya. Dan di setiap telepon ia berbicara seolah semuanya baik-baik aja. Bu, doain aja ya, aku lagi coba usaha baru, kecil-kecilan. Apapun usahamu, ibu doakan. Jangan lupa jaga diri, dan jangan kerja sendiri terus. Firman terdiam mendengar kalimat itu. Ia memang sendiri, sangat sendiri. Hingga satu hari, takdir mempertemukan dirinya dengan seorang yang kelak bukan hanya akan menjadi teman berjuang, tapi juga cahaya baru dalam hidupnya. Namanya Selina. Hari itu panas menyengat. Jakarta seperti tungku raksasa. Dan Firman dengan topi lusuh dan tas kecilnya di pundak melangkah cepat menyusuri gang sempit menuju toko kimia langganannya di daerah Glodok. Ia sedang mencari bahan pewangi alami dan cat pembersih ringan untuk eksperimen sabun berikutnya. Toko itu kecil, penuh rak-rak tinggi dengan botol dan plastik berlabel rumit. Ia sudah beberapa kali ke sana, tapi hari ini suasananya berbeda. Saat membuka pintu, bel berbunyi nyaring. Dan di balik etalase kaca, seorang gadis muda berambut panjang sedang menghitung stok barang. Wajahnya bersih, bermata sipit, dan mengenakan apron putih. Begitu Firman masuk, gadis itu menoleh dan tersenyum sopan. Selamat siang, cari apa kak? Firman tertegun sesaat, bukan karena kecantikannya semata, tapi karena ketulusan dalam nada suaranya. Sesuatu yang sudah lama tak ia temui sejak Maya pergi. Aku cari minyak atsiri dan pewarna alami, katanya pelan. Oh, sabun ya, handmade. Firman mengangguk cepat, sedikit heran. Ya, aku juga pernah bantu bikin waktu sekolah. Tunggu ya, aku ambilkan. Ia berlalu ke belakang, geraknya cekatan. Setelah kembali dengan beberapa botol kecil, menyodorkan sambil berkata, kalau mau sabunmu lebih wangi dan tahan lama, coba campur sedikit gliserin. Tapi jangan kebanyakan, nanti malah licin banget. Firman terdiam. Gadis ini tahu banyak. Ia menatap namtek kecil di dada gadis itu, tertulis Selina. Kamu tahu banyak soal sabun ya? Selina tersenyum kecil. Papa pemilik toko ini, aku bantuin kalau nggak kuliah. Dulu ikut pelatihan industri rumah tangga, iseng aja sih tapi seru. Firman mengangguk, tersenyum kaku, lalu membayar dan mengucapkan terima kasih. Tapi saat akan keluar, Selina memanggil. Sabun buatan kamu sudah ada mereknya belum? Firman menoleh. Belum, masih coba-coba. Selina menggigit bibir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum. Kalau kamu butuh saran atau tester, aku bersedia jadi yang pertama, asal kamu beneran serius ya. Firman terkekeh pelan. Aku serius kok. Aku bahkan gak pernah seserius ini dalam hidupku. Mereka tertawa kecil. Ada sesuatu yang terasa ringan. Bukan cinta yang langsung tumbuh, tapi kehadiran yang menyegarkan seperti embun pagi di padang yang gersang. Hari-hari berikutnya, Firman sering kembali ke toko itu. Kadang membeli bahan, kadang cuma bertanya, dan kadang hanya ingin bicara. Selina mulai tertarik dengan cita-cita Firman soal eksperimen sabunnya. Mereka mulai bertukar ide. Selina bahkan menawarkan bantuan untuk mendesain label kecil buatan tangan. Aku bisa bantuin cetak labelnya di komputer rumah, biar kelihatan kayak produk beneran, kata Selina antusias. Aku nggak punya uang buat bayar, jawab Firman jujur. Selina hanya tersenyum. Gak semua bantuan harus dibayar, Firman. Kadang cukup dihargai dan dijaga. Firman terdiam. Kata-kata itu menampar hatinya yang masih rapuh. Sejak Maya pergi, ia tak menyangka ada orang lain yang bisa berkata sehangat itu. Ia pun mulai sadar bahwa hidup kadang mengambil sesuatu hal darimu untuk memberimu sesuatu yang lebih baik di waktu yang tepat. Dan mungkin Selina adalah hadiah itu. Kontrakan kecil Firman kini berubah menjadi ruang produksi dadakan.
Di dalamnya aroma minyak atsiri bercampur soda api memenuhi udara. Di atas meja kayu reot, berbagai alat dan bahan berserakan. Baskom plastik, pengaduk kayu, cetakan bekas kue, hingga botol-botol kecil dengan label polos. Tapi yang paling mencolok malam itu bukanlah semua alat itu, melainkan kehadiran Selina. Gadis itu duduk bersila di lantai, mengenakan kaos sederhana dan celana training. Di pangkuannya laptop yang memancarkan cahaya lembut. Ia dengan semangat menunjukkan 3 desain label sabun yang ia buat. Aku bikin yang minimalis, satu yang klasik, satu lagi agak playful. Kamu suka yang mana? Firman menatap layar. Semuanya bagus, terlalu bagus untuk sabun rumahan. Ia menunjuk desain hijau dengan tulisan kecil dan elegan. Alami by Firman. Yang ini sederhana, tapi jujur kayak aku. Selina tertawa pelan. Oke, siap dicetak besok. Mereka kembali tenggelam dalam kerja. Tapi setelah beberapa saat, Selina menoleh ke Firman yang tampak termenung sambil menempel label ke plastik pembungkus sabun. Kamu kenapa? Kelihatan capek banget. Firman ragu-ragu, tangannya berhenti bergerak. Aku cuma mikir. Selina meletakkan laptopnya. Kalau mau cerita aja. Aku nggak bakalan maksa, tapi aku dengerin kok. Hening beberapa detik, lalu Firman menarik napas, lalu berkata pelan. Dulu aku punya pacar di kampung, namanya Maya. Kami pacaran dari SMA. Dia tahu cita-cita aku, mau merantau ke Jakarta, bangun hidup dari nol. Awalnya dia dukung. Selina tak menyela, hanya menatap lembut. Tapi pas aku di sini kerja keras, hemat, kirim uang ke ibu, dia malah jalan sama orang lain. Teman bilang, dia udah pacaran sama anak juragan sawit. Katanya karena aku terlalu miskin, terlalu jauh, dan gak bisa janjiin apa-apa. Firman menunduk, menyembunyikan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Sejak itu aku tutup hati. Kupikir cinta cuma buat orang yang udah mapan. Aku bahkan malu cerita ini ke siapa-siapa. Tapi entah kenapa malam ini aku pengen cerita ke kamu. Selina terdiam lalu berkata pelan. Kamu gak salah. Kamu cuma sayang dengan cara yang tulus. Dan gak semua orang bisa ngertiin itu. Firman menatapnya sedikit lega. Ada ketenangan dalam hati mata Selina. Bukan yang menghakimi tapi menerima. Terima kasih karena kamu mau dengerin kata Firman. Selina mengangguk. Lalu berkata, aku bukan cuma mau bantu sabunmu jadi sukses. Aku juga pengen kamu sembuh dari rasa kecewa itu, Firman. Mereka saling tatap. Tanpa kata-kata, tapi malam itu ada ikatan baru yang mulai terjalin. Bukan sekedar kerjasama, tapi perasaan yang tumbuh perlahan di antara luka dan harapan. Beberapa hari kemudian, Firman berhasil menjual sabun pertamanya ke sebuah tempat cuci motor. Lalu satu persatu pesanan kecil datang. Dari teman Selina, dari kios kecil hingga ibu-ibu di pasar yang suka beli sabun wangi untuk suami mereka. Mereka mencetak label, membungkus sabun, mencatat pesanan. Produksi pun meningkat. Penghasilan mulai datang. Dan di setiap sabun yang mereka kirim selalu ada sepotong harapan bahwa dari tangan kecil sesuatu yang besar bisa lahir. Pada satu malam, setelah menempel label terakhir, Firman berkata, dulu aku pikir kebahagiaan itu bisa datang kalau kita punya banyak uang. Tapi sekarang aku sadar, kebahagiaan itu datang dari rasa cukup, dari rasa percaya diri, teman yang gak pergi meski kita belum punya apa-apa. Selina tersenyum. Kalau begitu, aku senang bisa jadi bagian dari kebahagiaan itu. Usaha kecil Firman mulai ramai peminat. Sabun-sabunnya sudah tersebar di beberapa kios. Bahkan satu toko kecil di Tanah Abang sudah berani mengambil 50 batang per bulan. Bagi Firman, ini bukan hanya angka. Ini bukti bahwa kerja keras dan mimpi itu nyata. Tapi seperti kata orang tua di kampung, kalau air mulai deras, batu-batu pasti mulai terlihat. Hari itu Firman sedang memotong sabun di kontrakannya. Tiba-tiba ponselnya berdering dari nomor tak dikenal. Halo, ini Firman, perusahaan sabun alami ya? Iya betul, ada yang bisa saya bantu. Saya dari toko aroma sehat. Beberapa pelanggan kami mengeluh, katanya sabun Anda bikin kulit kering. Anda pakai bahan apa? Firman terdiam sejenak. Saya pakai bahan alami, Pak.
Tapi saya akan periksa kembali. Maaf atas ketidaknyamanannya ya. Setelah menutup telepon, Firman langsung panik. Ia membuka kembali catatan produksinya, memeriksa batch terakhir. Tiba-tiba, teringat 2 minggu yang lalu, ia mengganti jenis minyak kelapa karena toko langganannya kehabisan stok. Ia pikir itu tidak akan berpengaruh besar. Selina datang malam itu dan mendapati Firman sedang duduk sendiri dengan wajah lesu. Ada apa? Firman menjelaskan semuanya. Nada suaranya pelan, penuh kekhawatiran. Aku takut reputasiku rusak sebelum usahaku benar-benar berdiri. Gimana kalau mereka nggak percaya lagi? Selina tak langsung menjawab. Ia duduk di samping Firman memegang lengannya. Man, ini bukan akhir. Justru ini awal kamu jadi pengusaha beneran. Pengusaha yang benar itu bukan yang nggak pernah salah, tapi yang berani tanggung jawab dan belajar dari kesalahan. Firman menatap Selina seperti anak kecil yang butuh pelukan. Tapi kali ini ia hanya mengangguk. Pertama kali ada rasa yang tak bisa ku ingkari di hati.